Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan podcast yang berjudul Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila dan Kasus Pelanggaran Hak serta Pengingkaran Kewajiban Warga Negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang ini di sore hari ini kami akan melakukan podcast, yaitu ditemani oleh wanita cantik, yaitu anak dari Mandua Model Medan. Sebelumnya, ayo kita perkenalan dulu ya kepada narasumbernya. Kakak namanya siapa? Saya Nakashifa. Kalau boleh tahu, kami mau bertanya nih, dari kelas berapa gitu? Saya sih dari kelas 12 IPS 1. Wah, cocok sekali ya dengan materi kita ya. Iya. Apa materi? IPS ya? Iya, IPS. Materi kami yaitu kami memiliki materi yaitu substansi hak dan kewajiban negara dalam Pancasila dan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Wah, kalau boleh tahu nih Kak Sipa, Ya. apakah kakak sudah mengerti materi yang akan kami tanyakan ke kakak? Insya Allah ngerti-ngerti aja ya. jadi kalau menurut kakak nih kan, apa sih sebenarnya hak seorang warga negara Indonesia yang baik gitu? Kalau hak warga negara gitu dari yang paling simpelnya lah, kita sebut KTP lah misalnya, kartu tanda penduduk. Kita mulai dari umur 17 tahun harusnya udah punya KTP gitu. Sudah ada ya kan? Harus ada. Selain KTP juga kita juga harus ada paspor nih. Kalau bener kemana-mana banget. perlu paspor. Iya. Apalagi sekarang zamannya berkembang ya. Iya, berkembang. Mau kemana-mana juga perlu paspor. Dan lebih memudahkan kita untuk kemanapun ya. Hmm. Jadi kalau menurut kakak nih kan, ada nggak sih kesulitan dalam mengurus paspor atau KTP yang membuat kakak jadi males gitu mengurus sulit hal sebenarnya, tersebut? males ngantrinya sih. Oh. Apalagi ngantrinya pasti panjang, berjam-jam. Bener banget. Tapi kan sekarang kita sudah ada kegiatan buat paspor online. Oh, iya. Jadi kita bisa mengantri secara online dan kita tunggu pemanggilan, lalu kita bisa datang ke sana. Tetap aja sih pasti lama juga. Pasti lama Iya, ya prosesnya. Iya, kita butuh proses juga. Kan nggak bisa semuanya langsung instan gitu. Oke, kami ada satu pertanyaan nih untuk kakak gitu kan. Pertanyaan dari beberapa orang yang sudah kami riset gitu kan. Ini pertanyaan. Menurut kakak gitu, bagaimana contoh warga negara yang menjalankan kewajibannya sebagai warga negara? Kewajiban dari warga negara gitu ya. Pasti kita warga negara Indonesia nih khususnya, itu kita wajib membayarkan pajak. Iya, Harus pajak. Benar ya. Apalagi kan sekarang ini pasti banyak orang yang males bayar pajak gitu, akhirnya mereka menyalahkan pemerintah karena negaranya tuh Tidak melakukan fasilitasnya kurang gitu ya. Padahal pajak itulah yang akan membantu mereka untuk melakukan kegiatan lain ya, seperti di lingkungan, seperti contohnya aja pembayaran pajak itu dilakukan untuk membangun tol ya kan, Iya, Kak? iya, benar, yang benar. memudahkan kita juga untuk dari suatu wilayah ke wilayah lain Ya kan, fasilitas Kak? negara sih ya pastinya. Tapi itulah ya kan Kak, menurut kakak kenapa mereka sampai melalaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak tersebut? Kalau lalai pasti bermacam-macam orang, pasti bermacam-macam juga alasannya. Iya. Kalau menurut saya nih ya, dari masyarakat itu sendiri belum ada kesadaran sama sekali. Kayak mereka tuh masih mikir, bayar pajak untuk apa gitu. Kalau misalnya pemerintah juga nggak ada ngapa-ngapain di wilayah mereka gitu. Apalagi kan kadang pemerintah ini susah gitu untuk bekerja sama dengan rakyat-rakyatnya. Apalagi karena mereka tidak menjalankan kewajibannya gitu. Jadi menurut kakak sebagai masyarakat nih ya, masyarakat Indonesia, bagaimana cara kakak menanggapi hal tersebut? Menanggapi hal apa? Ya, yang tadi kayak yang bilang apa, pemerintah yang kurang komunikasi atau apapun dengan masyarakat. Menurut kakak bagaimana kakak menanggapi hal tersebut? Kalau kita pastinya dengan adanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, Iya, sangat kita tahu. pasti bisa mengajukan pendapat kita kepada mereka, terus mereka menyuarakan ke pemerintah yang lain gitu. Jadi bagaimana dengan menurut kakak yang dengan DPR yang mematikan hak suara manusia? Kalau itu
perlu kita bahas ya di sini. Sepertinya itu Tidak jangan usah. terlalu kita Oke, bahas ya tidak teman-teman, usah. karena Sama-sama. untuk menghindari adanya konflik atau salah paham nanti ya teman-teman ya. benar. Oke ya guys, lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ada nih pertanyaan dari seseorang. Dia menanyakan, mengapa sih masih banyak oknum yang tidak menjalankan hak dan kewajiban warga negara? Terus ini sudah kakak jawab tadi ya. Kalau menurut kakak gitu, apakah pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan maksimal, dengan mungkin pembayaran pajak sudah lumayan terarah sekarang ini ya? Apakah penyaluran pajak itu sudah sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat atau belum? Menurut kakak di daerah kakak gimana? Kalau menurut saya sendiri gitu tentang pajak ini tadi, penyaluran pajak kayaknya mungkin belum sepenuhnya Terkontribusi ya, ya. atau mungkin Terencanakan ya, lah ya. belum terlihat sepenuhnya gitu dan belum dirasakan oleh masyarakat yang lain. Atau mungkin kalaupun dari hasil pajak yang kita bayar itu ada gitu, ada dalam suatu bentuk gitu, itu masih dalam batasan kayak kota perkotaan atau kayak daerah-daerah yang masih agak terpencil lah kita bilangnya, atau tidak terlalu dikenal banyak orang, itu masih belum dirasakan. Oh iya, benar sekali ya Iya, kepada Fadila. benar, iya. Karena memang mungkin pemerintah ini menyanggupi kegiatan kontribusi pajak ini masih kepada kota-kota. Iya. Karena kalau ke desa-desa itu pasti biayanya lumayan mahal gitu ya kan Kak. Apalagi mungkin pajak yang dikeluarkan di desa itu tidak sepadan sama yang di kota gitu kan Kak. Tapi sebenarnya nih ya, bukan masalah dari pemerintahannya aja gak sih? Iya benar. Tapi juga kita butuh kesadaran bagi masyarakat yang belum membayar pajak dengan cepat, dengan baik lah ya, dengan seharusnya kan kita memiliki sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita harus memiliki rasa untuk kesadaran untuk membayar pajak tersebut, supaya pemerintah juga ngerti, juga bisa mengkontribusi lah ya, mengkontribusi pajak tentang mendapatkan suara rakyat juga. Terus bagaimana sih Kak di lingkungan kakak itu pemerintah itu sudah melakukan kewajibannya tidak gitu di lingkungan kakak sendiri? Pemerintah ini kita ngebahas RT-nya kakak RT atau kepala desa. Pokoknya yang sudah dilakukan pemerintah lah di lingkungan kakak, misalnya membuat saluran air yang lebih baik atau Atau membuat jalannya jalan lebih lebih bagus lagi gitu kan. Atau menanam pohon supaya melakukan reboisasi lagi. Kalau dari yang saya rasakan di lingkungan sekitar saya gitu, dari pemerintah atau kita sebut aja lah kepala desa di sini. Iya benar banget. Mungkin agak lama gitu ya terwujudnya gitu kan. benar sekali kalau itu. Udah mau habis masa jabatannya baru nanti terkabul gitu permintaan rakyatnya. Mungkin ada beberapa alasan mereka melakukan itu ya Iya, Kak. iya, Tapi bisa tidak bisa aja. kita singgung di sini ya teman-teman ya. Iya, benar sekali. Oke guys, terima kasih banyak loh kepada Kak Nur Ashifa iya, dari sama-sama. Manduan IPS. Sangat cantik sekali Bu Kak dan pintar sekali. Terima kasih banyak loh Kak udah mau menjadi narasumber kami. Ya kan Kak Nabila? Terima Oke, kasih banyak. sekian dari podcast kami berdua. Semoga podcast ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan kita. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.